Waktu itu pertama kali yang aku rasakan adalah nyeri di lengan kanan ini. Rasanya nyeri banget gitu. Kejadiannya sudah lama sekali nyerinya ini, mungkin 8 tahunan ada nyerinya pertama kali muncul. Setelah itu coba diperiksakan ke dokter. Kata dokter sih mungkin karena kebanyakan ngetik di depan komputer gitu kan, jadi kayak kaku gitu nyarinya. Terus lama kelamaan menjalar ke jari kelingking ini mati rasa, tebel gitu. Jadi kalau dipegang nggak kerasa. Juga akhirnya menjalar juga ke yang jari manis kanan ini. Sempat waktu itu treatment beberapa alternatif, tusuk jarum, pijat, cuman ya tidak ada kemajuan, tidak ada perbaikan. Dan 2 tahun terakhir mungkin itu menjalar ke kaki. Jadi kaki kanan kiri ini juga tebel, kebas gitu, agak mati rasa. Jadi kalau buat jalan apa itu nggak begitu kerasa. Pernah saya sharing ke teman-teman pelayanan. Jadi kalau waktu saya tugas pelayanan jadi worship leader atau jadi singer, saya perlu beberapa detik untuk berdiri dan berjalan ke mimbar seperti itu. Saya mencoba periksa ke beberapa dokter saraf yang ada di Semarang, tapi sejauh itu diagnosa dokter belum ada yang tepat mengidentifikasi penyebab penyakit yang saya derita. Meskipun sudah disuruh fisioterapi dan lain sebagainya, tidak ada kemajuan dalam penyakit yang saya derita. Sampai suatu ketika saya pergi ke dokter saraf di Panti Wilasa Citarum, dan dokter saraf ini curiga ada sesuatu di antara leher sampai punggung saya seperti itu, dan beliau menyarankan untuk dilakukan MRI. Setelah hasil MRI keluar, maka ditemukan ada suatu tumor di tulang belakang saya, di sumsum tulang belakang di leher. Jadi istilah dokteral di cervical 4 sampai 7 di ruas leher seperti itu. Kemudian dokter saraf ini memberi rujukan ke dokter bedah saraf yang lebih ahli untuk melakukan pembedahan tumor. Tapi di dokter ini belum pernah punya pengalaman untuk melakukan bedah tumor di daerah leher seperti itu. Dia hanya pernah melakukan di daerah lumbal di pinggang dan punggung seperti itu. Kemudian kami berdiskusi, saya berdiskusi dengan keluarga, kami coba cari second opinion, dan setelah cari info, kami dapat info bahwa di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, ada satu dokter yang beliau memang ahli dalam bedah saraf. Coba kita cari informasi untuk bisa berkonsultasi ke dokter tersebut. Kita dapat jadwal untuk konsultasi, dan akhirnya kita berdua berangkat ke Tangerang. Ya, tujuan awalnya hanya konsultasi seperti itu, tapi diagnosa dokter ini pun sama, bahwa itu memang benar-benar tumor dan tumor itu harus segera diambil seperti itu. Waktu konsultasi memang diagnosanya sama, dan dokter memutuskan memang harus dioperasi.
Sebenarnya kami tidak langsung pengen langsung dioperasi, tapi dokter bersikeras supaya kami segera dioperasi karena untuk menghindari syaraf ini bisa tidak berfungsi, fungsinya tidak menyebar kemana-mana gitu. Tumor itu menghambat sistem saraf yang lain, jadi tumor itu akan semakin membesar dan akan menghambat fungsi-fungsi saraf yang lain seperti itu. Makanya dokter tidak membolehkan saya pulang dan saya sudah dijadwalkan 2 hari kemudian saya harus operasi. Dokter memang memberikan dampak efek negatifnya. Ya, kalau dampaknya operasi itu apa seperti itu. Mungkin saya bisa hilang ingatan, mungkin saya bisa lumpuh, saya tidak kenal dengan sekeliling saya, keluarga saya seperti itu. Dan ternyata saya nggak kepikiran dampaknya sebesar itu. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk tetap menjalani operasi karena saya percaya Tuhan yang saya sembah sanggup menyembuhkan saya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali. Setelah menjalani operasi, puji Tuhan, hasil biopsinya keluar, dinyatakan tumornya jinak, jadi bukan kanker. Saya mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan saya. Dan nyeri-nyeri yang saya derita, pokoknya penyakit yang sudah saya derita itu memang tidak bisa hilang karena menyangkut saraf. Jadi sampai sekarang pun nyerinya masih ada, kebal di kaki masih ada. Cuman saya mencegah agar itu tidak menjalar kemana-mana seperti itu. Dan sampai saat ini sudah 1,5 tahun saya bisa beraktivitas, saya bisa melakukan kegiatan saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Waktu itu saya diberi kekuatan. Jadi waktu operasi saya tidak merasakan takut sama sekali. Saya percaya bahwa saya pasti disembuhkan oleh Tuhan, dan Tuhan kasih kekuatan untuk menjalani semuanya sampai selesai. Satu kebahagiaan yang juga diberikan Tuhan buat kami setelah kami melalui pemulihan dari Valen, Tuhan memberikan anugerah buat kami, yaitu saya bisa hamil dan saya melahirkan seorang putri kecil setelah tahun 2012 yang lalu saya pernah mengalami keguguran. Tuhan memberi kembali anugerahnya di tahun 2014 dan anak kami boleh lahir sehat, dan kami berharap semoga Tuhan selalu menyertai keluarga kami. Buat saudara-saudara seiman yang mengalami pergumulan, baik itu sakit penyakit, keturunan, pekerjaan, keluarga, satu hal yang kami ingin bagikan bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tuhan pasti tolong sesuai dengan waktunya. Yang perlu kita lakukan, curahkan isi hatimu di hadapannya, seperti Hana yang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, dan Ia menjawab.